Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Wawan Farozi, saya dari kelas 5E. Yang saya hormati Bapak Vicky Hidayat selaku dosen pengampu mata kuliah pengujian sumur. Di sini saya akan membahas soal nomor 2 ujian akhir semester, yang dimana saya memperoleh data. Yang pertama itu adalah laju aliran sebesar 350, viskositas sebesar 0,8, faktor volume informasinya sebesar 1,136, untuk kompresivitas totalnya ada 0,000017. Untuk ketinggian adalah untuk ketinggiannya 49 feet. Untuk radius lubang sumbernya 0,29 feet. Untuk porositasnya 0,23 atau 23%. Dan untuk nilai A-nya tersendiri itu 11,55 akres. Pada soal ini ada empat pertanyaan. Yang pertama itu adalah KS penurunan tekanan terhadap kulit atau skin, dan P menggunakan plot Harner, yaitu kita disuruh membuat plot Harner dan menentukan skinnya. Yang kedua itu adalah KS penurunan tekanan karena skin, dan P menggunakan metode MDH. Yang ketiga itulah rata-rata tekanan menggunakan metode MBH, dan yang keempat itulah tekanan rata-rata menggunakan metode Muscat modifikasi. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu KS penurunan tekanan karena skin dan P menggunakan plot Harner. Pertama, langkah yang harus kita lakukan yaitu mengubah 180 hari menjadi waktu dalam bentuk jam, di mana di sini kita memperoleh hasil 4320. Hasil ini didapatkan dari 180 dikali 24, yang mana 24 itu adalah waktu jam dalam sehari. Setelah itu kita hitung log untuk delta T. Untuk menghitung log delta T, kita harus mengasumsikan waktu 1 jam dan 10 jam pada data tabel yang telah diberikan. Setelah mengasumsikan tabel, kita membuat grafik tekanan terhadap waktu, yang dimana kita bisa lihat grafiknya sudah ada di sini. Ini bisa disebut dengan grafik tekanan terhadap waktu. Untuk delta P, kita menggunakan rumus PWF strip PI, dan untuk data asumsi 1 jam 10 jamnya, maka kita ambil data pada tabel yang pertama di sini. Pada tabel itu pada waktu 1 jam memperoleh tekanan 4155, dan pada waktu 10 jam memperoleh tekanan 4387. Untuk mencari nilai PWFPI-nya, di sini kita menghitung yang pertama, yaitu tekanan pada 1 jam, kita tambah, buka kurung, kita tambah, buka kurung, kita tambah, buka kurung, waktunya kita asumsikan menjadi 5, yaitu 5, kita kurang dari waktu 1 jam, kita tutup kurung, kita kali tekanan dari 10 jam, kita kurang tekanan dari 1 jam, kita bagi, kita buka kurung, kita ambil waktu 10 jam, kita kurang waktu 1 jam. Setelah itu enter, dan memperoleh hasil PWF-nya sebesar 4258,1. Nilai ini bisa juga kita pakai untuk nilai P1 horse dalam mencari nilai skin. Setelah itu kita mencari nilai M dengan rumus M sama dengan PWF2 dikurang PWF1 per log T2 dikurang log T1. Di mana log ini kita menggunakan nilai yang kita asumsikan tadi, yaitu untuk log T2-nya kita menggunakan nilai 10, untuk log T1-nya kita menggunakan nilai 1. Dapat dilihat di sini untuk hasil perhitungannya, di mana tekanan PWF2 dikurang tekanan PWF1 dibagi log waktu 10 jam dikurang log waktu 1 jam, dan memperoleh hasil 232. Kemudian untuk mencari permeabilitas, setelah kita memperoleh nilai M, kita mencari
selanjutnya kita mencari permeabilitasnya, di mana persamaan permeabilitas ini bisa kita lihat yaitu K sama dengan 162 dikali Q dikali B dikali mu per M dikali H. Dapat dilihat di sini 162 dikali laju alir dikali faktor volume formasi dikali viskositas tutup kurung dibagi ketinggian dikali dengan nilai M yang sudah kita cari tadi dan memperoleh hasil 4,5 milidarsi. Untuk nilai permeabilitasnya kita memperoleh hasil 4,5 milidarsi. Setelah mendapatkan nilai permeabilitas, maka kita akan mencari nilai skin. Sebelum itu, kita tentukan P1HR dengan asumsi T5, yang dimana P1HR ini sama seperti nilai PWF yang kita cari tadi. Nilai P1HR-nya yaitu 4258,1. Dan untuk nilai skin tersendiri, kita dapat mencarinya dengan persamaan yaitu 1,151 dikali buka kurung P1HR dikurang nilai PWF per nilai M tutup kurung dikurang log buka kurung permeabilitas dibagi porositas dikali viskositas dikali nilai kompresibilitas total dikali RW pangkat 2 tutup kurung ditambah 3,23. Maka didapatkan dari hasil perhitungan yaitu dapat dilihat sini hasil perhitungannya untuk 1,51 dikali untuk nilai P1HR-nya kita ambil yang 4258. Untuk nilai PWF1 nya kita ambil yang di sini yang telah kita asumsikan tadi di tekanan PWF 1 jam yaitu 4155. Kita bagi nilai M tutup kurung dikurang log nilai permeabilitas dibagi nilai porositas dikali nilai viskositas dikali nilai kompresibilitas total dikali nilai radius sumur pangkat 2 ditambah 3,32. Kita enter, maka kita memperoleh skin 4,5 yang dimana arti dari hasil ini menunjukkan bahwa sumur mengalami masalah karena nilai skin lebih besar daripada 0. Yang menyebabkan terjadinya penurunan tekanan terhadap sumur. Setelah itu, untuk pertanyaan kedua, KS penurunan tekanan karena skin dan menggunakan metode MDH. Jika yang pertama tadi menggunakan metode Plot-Horner, untuk pertanyaan kedua kita menggunakan metode MDH. Yang pertama kita tentukan nilai M. Untuk nilai M-nya sama dengan nilai M pada metode Plot-Horner tadi menggunakan asumsi T1 PWF1 dan T2 PWF2. Yang dimana T1 itu waktu 1 jam yang memiliki tekanan 4155 dan T2 itu waktu 10 jam memiliki tekanan 4387. Maka diperoleh nilai M-nya sebesar 232. Setelah itu kita mencari nilai permeabilitas dengan rumus yang sama seperti nomor 1 tadi, yang dimana K 162,6 dikali Q dikali B dikali mu per M dikali H. Maka untuk nilai permeabilitasnya pun juga sama seperti yang nomor 1 tadi, sebesar 4,5 milidarsi. Setelah itu kita menentukan nilai skin. Melakukan perhitungan nilai skin. Dengan rumus dan langkah yang sama pada nomor 1, selanjutnya tentukan nilai P dengan menggunakan PWF 1, maka kita memperoleh nilai P-nya sebesar 5659,1. Untuk nilai skin-nya
pada nomor 2 yaitu sama seperti nomor 1, yaitu memperoleh 0,3, yang dimana nilai skin itu lebih besar daripada 0 yang menunjukkan sumber mengalami masalah dan menyebabkan nilai tekanan turun. Untuk pertanyaan nomor 3 yaitu rata-rata tekanan menggunakan metode MBH. Tentukan nilai rata-rata tekanan dengan metode MBH dengan data-data sebelumnya, maka substitusikan nilai P sama dengan PWF1, kita tambahkan dengan laju alir, kita kali dengan nilai viskositas, kali dengan nilai faktor volume formasi, kita tutup kurung, kita bagi, kita buka kurung, 4 dikali Pi sama dengan 3,14 dikali nilai permeabilitas dikali nilai ketinggian, tutup kurung, kita kali log, kita buka kurung 2 kali, 0,4762 dikali G15 yaitu nilai porositas, nilai A yaitu sebesar 11,5 akres dibagi 3 di kolom G13 yaitu nilai radius lubang sumur sebesar 0,29 pangkat 2. Kita enter, maka memperoleh hasil 4156,0. Untuk nomor 4, tekanan rata-rata menggunakan metode Muscat modifikasi. Tentukan nilai rata-rata tekanan dengan metode Muscat dengan data-data sebelumnya dan substitusikan nilai pada rumus. Sama seperti untuk nomor 4 ini kita menghitungnya sebagai berikut. Yang pertama itu nilai PWF1 kita tambah 70,6, kita kali G8, kita kali laju alir, kita kali viskositas, kita kali faktor volume formasi, tutup kurung, kita bagi dengan nilai permeabilitas, kita kali dengan nilai ketinggian, tutup kurung, kita kali log T yang telah kita dapatkan dari perubahan 180 hari tadi, kita bagi dengan nilai waktu paling tinggi pada tabel, yaitu 80. Itu kita enter 4329,5. Baik, untuk hasil dari nomor 4 ini yaitu adalah 4329,5. Kita lihat pada tabel. Di sini pada tabel kita menambahkan parameter, yaitu yang pertama adalah T ditambah delta T bagi delta T. Yang kedua itu adalah delta P. Di sini kita plot yang dinamakan penambahan parameter Harner, plot Harnernya. Untuk mencari ini kita harus menghitung, yaitu log waktu yang telah kita ubah dari 180 hari menjadi jam tadi, ditambahkan nilai waktu yang ada pada data tabel. Terus dibagi juga nilai waktu yang ada pada data tabel. Itu memperoleh hasil 4011,307. Kita tarik ke bawah agar mempercepat nilai, dan inilah hasilnya untuk nilai plot Harnernya. Untuk nilai delta P-nya, kita memperoleh dari hasil perhitungan laju alir kedua dikurangkan dengan laju alir pertama. Setiap laju alir harus dikurangkan dengan laju alir pertama, yaitu 3561. Lalu diperoleh hasil ini sebagai berikut. Baik, mungkin sekian yang bisa saya jabarkan tentang penjelasan saya untuk soal nomor 2. Lebih dan kurangnya kepada Bapak Vicky Hidayat, saya mohon maaf. Terima kasih telah memberikan kesempatan dan waktu bagi saya untuk menyelesaikan serta menjelaskan
langkah-langkah penyelesaian pada soal. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.